Kalau saudara masuk ke media sosial, lihat di YouTube, saya juga begitu banyak mendapatkan kiriman-kiriman video-video bicara mengenai nubuatan wahyu baru. Saudara, begitu banyak orang melihatnya dan menjadi tertarik akan hal ini. Dengan judul-judul seperti ini, nubuatan wahyu baru, pesan Tuhan, pewahyuan terkini, pesan profetik, mimpi profetik, bicara mengenai bahwa Tuhan memberikan wahyu kepada seseorang, atau Tuhan memberikan mimpi, Roh Kudus datang memberitahukan apa yang akan terjadi di depan, ada peperangan, ada bencana, dan juga permasalahan soal seperti pandemi COVID ini, ada yang menubuatkan, ada yang berbicara mengenai berakhir, kapan mulanya, dan sebagainya. Saudara, jikalau dikatakan bahwa ini mimpi profetik, lalu kemudian dianggap benar oleh karena yang berkata itu adalah pastor, pendeta. Belum lagi jikalau nubuatan itu disampaikan oleh orang yang kemudian disebut sebagai nabi modern di dalam gereja, apostle, rasul di dalam zaman ini. Saudara, begitu banyak orang terima dan percaya dan menganggap itu sebagai Allah yang mewahyukan dan menjadi firman Allah yang disampaikan bagi zaman ini. Maka hari ini saya mengajak kita memikirkan, benarkah Tuhan berbicara melalui nubuatan wahyu baru? Apa yang sedang dipertaruhkan ketika seseorang lebih mempercayai akan hal itu? Dan ketika kita mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang berautoritatif, yang menjadi standar ukuran tertinggi bagi pengajaran dan doktrin dan kehidupan Kristen, di mana posisi Alkitab di dalam hal seperti itu? Mengapa ada orang terlalu gampang dan terlalu mudah percaya mengenai mimpi profetik, lalu seseorang itu mengatakan dia mimpi Tuhan datang menunjukkan sesuatu kepadanya, berapa bulan ke depan akan terjadi seperti ini, bencana, kelaparan, peperangan. Bukankah Alkitab berbicara akan hal itu? Apa yang akan terjadi di masa depan? Yesus berbicara mengenai peperangan, Yesus berbicara mengenai kelaparan, Yesus berbicara mengenai hal-hal yang terjadi sebelum kedatangannya. Apakah firman Allah yang sudah tercatat dan ditulis di dalam Alkitab ini tidak lagi menjadi firman yang memimpin, menuntun, dan menjadi otoritas standar yang penting bagi kita? Yang kedua, bagaimana kita menilai benar tidaknya dari orang yang mengaku? Terlebih lagi, jikalau ada orang berkata Tuhan sedang memanggil dia menuju ke surga atau ke neraka, lalu kemudian Tuhan memberikan pesan seperti ini, lalu kemudian dia turun dan dia terbangun, lalu dia menyampaikan itu di depan mimbar sebagai wahyu khusus, direct, langsung dari Tuhan. Bagaimana kita menilai kebenarannya? Lalu siapa yang memberikan standar yang tertinggi di dalam penilaian seperti itu? Contoh, saudara, kalau saya berkata ada satu orang datang ke saya, lalu dia membawa sebuah tali dan dia berkata tali ini panjangnya 1 meter. Lalu ada orang lain datang kepada saya dan dia berkata tali saya ini panjangnya 1 meter. Ketika dua tali itu diperhadapkan satu dengan yang lain, jelas berbeda. Hanya ada satu cara. Kita perlu satu standar, rule, aturan yang menjadi standar yang diterima. Inilah ukuran 1 meter yang harus dipakai untuk menilai klaim dari orang tersebut bahwa talinya 1 meter itu benar atau tidak. Demikian juga kepada orang yang lain yang mengaku inilah talinya. Demikian juga saudara sekalian. Concern saya pada hari ini, pada waktu kita bicara ada orang dapat mimpi, ada orang dapat wahyu baru, ini profetik dan sebagainya, adalah soal bagaimana sola scriptura, satu-satunya standar mutlak bagi pengajaran dan doktrin, itu adalah kebenaran firman Allah, Alkitab yang menjadi standar. Sola scriptura dinyatakan pada waktu gereja berhadapan dengan tirani dari gerejawi. Pada abad-abad sebelumnya,
Ketika Protestan akhirnya menyatakan bahwa mereka tidak menerima akan klaim daripada Paus yang tidak bersalah, menyatakan diri sebagai warisan dari jabatan kerasulan dari Petrus, sehingga apa yang menjadi titah dari Paus dianggap setara dengan Alkitab. Pada waktu itu, anak-anak Tuhan yang mencintai Alkitab berkata, tidak, Alkitab harus menjadi standar otoritas tertinggi. Dan disinilah Allah menyatakan wahyunya bagi setiap kita. Hari ini, saudara sekalian, benarkah Tuhan berbicara melalui nubuatan wahyu baru? Pada waktu kita mengatakan bahwa Alkitab selesai, wahyu Tuhan sudah lengkap dan sempurna, banyak orang berkata kemudian, Tuhan itu berbicara sepanjang zaman. Saya tidak meragukan itu. Tetapi apakah Tuhan berbicara dengan memberikan wahyu baru kepada seseorang? Itu yang saya permasalahkan. Banyak orang berkata bahwa Tuhan masih memberikan rasul dan nabi, oleh karena di dalam Efesus dikatakan Tuhan memberikan jabatan ini bagi gerejanya. Selama gereja masih ada dalam dunia ini, maka jabatan itu juga masih berlanjut. Demikian juga, saudara, pada waktu kita katakan Tuhan tidak lagi mewahyukan wahyu baru dan tidak ada lagi nubuatan baru, mungkin mereka kemudian berkata, bukankah Alkitab berkata itu adalah karunia roh yang diberikan kepada kita, gereja. Dan selama gereja masih ada dalam dunia ini, Yesus masih belum datang, maka karunia itu masih tetap ada. Saudara, saya tidak meragukan karunia rohani dan roh Allah bekerja. Saya juga tetap percaya bahwa Allah bisa bekerja secara ajaib dan misteri untuk memimpin dan menuntun orang yang tidak percaya untuk bisa percaya kepada Yesus dengan cara yang ajaib. Peristiwa Cornelius yang dicatat di dalam Kisah Rasul dari orang yang tidak percaya, yang berusaha mencari Tuhan, dan Tuhan memberikan penglihatan dan mimpi kepadanya. Tetapi penglihatan dan mimpi daripada Cornelius untuk mengarahkan dia untuk melihat dan mencari dan meminta Petrus datang untuk menjelaskan Injil Yesus Kristus kepadanya. Kita bisa mendengarkan banyak kesaksian Allah secara ajaib melalui mimpi dan penglihatan kepada beberapa orang-orang tertentu di negara-negara yang menindas kekristenan, di tengah-tengah ancaman daripada ateisme, dan ada orang-orang tertentu berkata ada wujud seseorang atau ada malaikat yang datang yang memperkenalkan dan mengarahkan dia untuk boleh mengenal dan mencari Yesus Kristus. Tetapi cara Allah menggunakan medium mimpi dan penglihatan untuk menuntun dia kepada Yesus tidak disamakan sebagai Allah sedang memberikan wahyu baru kepada orang itu. Sebab orang itu dituntun untuk mencari Yesus yang disaksikan di dalam kitab suci ini. Ada dua hal yang mungkin menjadi pintu masuk yang akan kita bicarakan pada hari ini sama-sama. Bicara mengenai jabatan rasul dan nabi di dalam gereja masa kini. Dan yang kedua bicara mengenai bagaimana sih kita mengerti mengenai karunia profesi, nubuat itu. Saya percaya dua pintu masuk ini yang akan kita bisa lihat apakah betul benar Allah masih berbicara melalui nubuatan dan wahyu baru itu. Nah, saudara sekalian, jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita, Kristus adalah firman Allah yang menjadi daging. Finalitas Kristus sebagai firman Allah yang sempurna. Di dalam perjanjian lama, Allah berbicara dengan berbagai cara. Dengan mimpi, perantaran malaikat, dengan tanda-tanda, dan dengan melalui berbagai nabi dan rasul. Nabi. Namun, in the last days, tapi pada zaman akhir ini, dia berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, firman yang telah turun. Maka dialah finalitas daripada firman Allah. Nah, kalimat ini ada di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Yesus memilih para rasul untuk bersama-sama dengan dia
untuk mendengarkan ajarannya, untuk menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus mengatakan Roh Allah akan diberikan kepada mereka, agar mereka bisa mengingat, mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Rasul-rasul dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan, memelihara firman Yesus Kristus yang telah datang kepada kita. Dan kemudian menuliskan menjadi kitab suci bagi kita. Prinsip ini penting untuk kita tahu bahwa Yesus telah menjadi finalitas daripada firman Allah. Hal yang kedua, kalau kita teliti dengan baik Alkitab kita, maka kita akan menemukan adanya keunikan zaman, masa daripada gereja mula-mula yang memiliki rasul dan nabi di dalamnya. Dan Efesus pasal 2 ayat 20 merupakan satu ayat yang penting sekali. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 20, disitulah firman Tuhan berkata, rasul dan nabi merupakan jabatan foundational bagi gereja. Jabatan rasul nabi sebagai foundational itu penting. Dengan memberikan kalimat ini, maka gereja mula-mula yang memiliki rasul dan nabi adalah yang menaruh fondasi bagi berdirinya gereja. Fondasi ajaran mereka. Dan fondasi itu tidak berulang sepanjang zaman. Berarti fondasi itu akan berhenti ketika jabatan rasul dan nabi itu selesai. Paulus berkata di dalam Efesus, Tuhan memberikan nabi, rasul, nabi, gembala, guru Injil, dan penginjil kepada gerejanya untuk memperlengkapi gereja agar mereka tidak diombang-ambingkan, dilindungi dari ajaran yang salah. Yang kedua, supaya mereka boleh bertumbuh dewasa, menjadikan rumah Allah sebagai gerejanya itu indah dan maksimal di dalam pelayanannya. Waktu Rasul Paulus berkata seperti ini, Rasul Paulus jelas mengetahui dan sadar bahwa jemaat yang menerima surat masih berada di dalam era para rasul dan nabi masih hidup. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat. Yang pertama adalah kesadaran dari Rasul Paulus sendiri untuk melihat bahwa jabatan rasul itu tidak kepada siapa saja. Nah, kita bisa membandingkan antara tulisan Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 1 dan juga di dalam Filipi pasal 1. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara perhatikan di sini, Paulus menyebut Paulus dan Timotius, dan Paulus menjadikan dirinya dan Timotius itu sama sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Sama-sama sebagai orang yang melayani Tuhan. Namun pada waktu Paulus di dalam Kolose pasal 1 juga menyebutkan dirinya dan Timotius. Tapi dia mengatakan dengan kalimat yang seperti ini. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius, saudara kita. Paulus tidak berkata demikian. Dari Paulus dan Timotius, rasul-rasul Kristus. Sebab di dalam kesadaran dirinya dia tahu, dialah yang dipanggil menjadi rasul, dan Timotius tidak dipanggil sebagai rasul. Mereka melayani Tuhan. Tetapi Paulus adalah rasul, Timotius adalah hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang tidak dipanggil menjadi rasul. Sekalipun murid yang dekat era zaman itu, Paulus tahu jabatan kerasulan ini tidak berlanjut kepada Timotius. Waktu Yudas tidak lagi menjadi rasul, dalam Kisah Rasul pasal 1 juga dicatat ada begitu banyak murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan murid-murid itu tidak otomatis disebut sebagai rasul. Sehingga rasul menyadari angka 12 itu menjadi angka yang penting
untuk menjadi satu simbolisasi kesempurnaan bersama dengan umat Tuhan di Perjanjian Lama sebagai satu kesempurnaan dengan angka 12 menjadi wakil umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Demikian juga angka 12 menjadi satu perwakilan para rasul yang akan memimpin umat Allah di dalam Perjanjian Baru. Dan di situ tidak semua dijadikan rasul, dan mereka ambil satu orang untuk mengisi kurangnya angka 12. Jadi kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, jabatan kerasulan itu tertentu. Dan Efesus pasal 2 ayat 20 memberikan penegasan firman Tuhan yang sangat penting ini. Rasul dan Nabi menjadi foundational, jabatan fondasi bagi berdirinya gereja. Di dalam hal ini, Nabi yang ada disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 20, saya lebih cenderung mengambil posisi bicara mengenai nabi-nabi yang juga muncul di dalam Perjanjian Baru. Nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk juga menerima wahyu. Belum tentu nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang otomatis menuliskan wahyu Tuhan, tapi mereka juga tetap menjadi nabi yang dipakai untuk menuntun gereja mula-mula, yang waktu itu firman Allah masih mereka perlukan, dan Tuhan memberikan firman melalui para rasul dan juga memberikan firman melalui para nabi. Nah, sampai di dalam 1 Korintus, di situ Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ada nabi-nabi yang juga datang. Tapi nabi-nabi ini memiliki karunia nabi, tetapi saudara sekalian, pengajaran mereka diketahui dia adalah nabi benar apa tidak, seperti yang Paulus katakan. Mari saja kita melihat 1 Korintus pasal 14 ayat 29. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. To judge. Di dalam hal ini jelas sekali saya lebih menafsirkan, berarti Paulus ingatkan ada orang-orang yang datang mungkin mengklaim diri menjadi nabi. Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah nabi utusan dari Tuhan? Paulus minta mereka itu menilai apakah ini benar nabi asli atau itu nabi palsu. Dan Paulus memberikan standar yang penting selanjutnya. Ada di dalam ayat yang ke-32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. The gift of prophecy to belongs to prophets. Dan Paulus sangat merindukan dan mengharapkan jemaat mula-mula berdoa dengan sungguh supaya mereka dikaruniai karunia profesi. Karena ini karunia yang bagi Paulus ada karunia yang sangat penting, beneficial. Karena itu adalah karunia di mana mereka boleh mendapatkan wahyu Tuhan dan mereka boleh menyampaikan menjadi firman Allah yang menguatkan dan membangun jemaat pada waktu itu. Karena Paulus tahu era gereja mula-mula jemaat Korintus adalah era di mana nabi dan rasul masih ada dan firman Allah belum selesai, sehingga Tuhan bisa mengangkat dan mengutus nabi-nabi. Maka Paulus berdoa, jikalau ada nabi-nabi bisa juga muncul dari antara jemaat. Pada waktu dia bicara mengenai karunia profesi, ayat 32 menjadi batasan yang penting. Bahwa karunia ini adalah milik daripada nabi-nabi. Berarti saudara perhatikan ada kaitannya dengan jabatan nabi. Yang kedua, di sini Paulus mengatakan, kalau seandainya nabi-nabi itu berkata mereka dapat wahyu dari Tuhan, dan mereka seenaknya mengajar dan tidak mau mengikuti atau tidak sesuai dengan pengajaran dari para rasul, dengan tegas kemudian Paulus katakan di sini, jika seseorang menganggap, ayat 37, jika seseorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapatkan karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Paulus menegaskan pengajarannya dan juga apa yang dituliskan di dalam surat ini itu bukan satu usulan, satu wejangan,
but it is a command from God. Perintah dari Tuhan, karena dia tahu dia berbicara sebagai seorang rasul. Ayat 38, tetapi jika ia tidak mau mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Di situ langsung Paulus mengetahui dan memberitahukan prinsip yang penting. Jikalau seseorang klaim menjadi nabi, mempunyai karunia profesi, lalu dia menyampaikan sesuatu kepada jemaat, jemaat menilainya apakah seturut dengan standar pengajaran dari para rasul dan seturut dengan pengajaran daripada Injil Yesus Kristus. Jikalau berbeda, itu bukan nabi yang benar dari Tuhan. Timotius jelas adalah hamba Tuhan, dan walaupun eranya sangat dekat dengan Rasul Paulus dan masih di dalam gereja yang mula-mula, kita menemukan dia tidak dipanggil menjadi rasul. Sehingga ketika Rasul Paulus siap meninggal dan semua rasul itu akan meninggal, kita tahu era rasul itu tidak lagi berlanjut kepada abad yang kedua. Dan pada waktu Paulus memberikan nasihat kepada Titus dan Timotius, sangat jelas sekali. Mari saudara bisa lihat itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 20, 2 Timotius 1 ayat 14. Yang Paulus minta kepada Timotius adalah dia setia menjaga deposit harta dari pengajaran, tradisi, Injil dan para rasul yang telah diturunkan, disampaikan. Biar Timotius memelihara, mengajarkan apa yang mereka terima ini. Paulus tidak minta kepada Timotius menjadi rasul untuk boleh mendapatkan wahyu yang baru, tetapi meneruskan, memelihara, mengajarkan wahyu Tuhan yang telah diberikan melalui perantaran para rasul di dalam era foundational ini. Di dalam catatan sejarah gereja mula-mula, seperti yang dikatakan oleh Ignatius, dia juga seorang pimpinan di dalam gereja di Antioquia, dan dia adalah murid dari Rasul Yohanes di akhir daripada abad yang pertama, tahun 100-an lebih, dan dia berkata bahwa dia tidak memiliki otoritas sebagai seorang rasul. Dengan demikian, Alkitab memberikan kesaksian yang sangat jelas. Jabatan rasul dan nabi diberikan kepada gereja, tapi ini adalah jabatan yang mempersiapkan fondasi bagi pengajaran gereja, dan di atas pengajaran yang diturunkan oleh para rasul dan nabi, bagaimana mereka menjelaskan dengan setia firman Yesus Kristus, dia yang telah datang itu, yang kita jaga dan kita preserve. Dan jabatan ini tidak terus-menerus lagi di dalam sepanjang zaman. Dengan demikian kita masuk kepada karunia roh yang namanya nubuat. Bukan kita tidak percaya mengenai karunia-karunia. Kita percaya karunia Allah, roh Allah bekerja secara ajaib dan misteri. Dia tetap memberikan karunia kepada kita. Dan pada waktu kita katakan karunia profesi takluk kepada nabi, karunia ini tidak berlanjut, bukan berarti kita kemudian mengatakan tidak percaya kepada karunia roh lagi. Tidak sama sekali. Yang kita persoalkan soal apakah wahyu Allah terus berlanjut. Bukankah wahyu Allah itu diberikan dengan perantaraan para rasul dan nabi yang penting sekali, yang telah melihat, mengetahui, dan ikut bersama dengan Yesus Kristus, dan mereka menjadi orang yang setia memelihara firman Allah dan menuliskannya bagi kita. Ini yang penting. Itulah sebabnya, saudara sekalian, profesi merupakan karunia yang diberikan kepada nabi. Dan pada waktu jabatan nabi dan rasul itu telah selesai di era gereja mula-mula, maka kita katakan pewahyuan Allah telah selesai, maka mediumnya,
profesi juga tidak lagi ada. Tuhan tetap berfirman kepada kita sampai hari ini. Tapi Tuhan berfirman kepada kita melalui bagaimana kita dengan setia membaca firman Tuhan, menerima iluminasi, pencerahan daripada firman Allah yang berkata kepada kita dan kita sampaikan kepada zaman ini. Itulah firman Allah yang berbicara kepada kita. Pada waktu kita katakan Allah masih berfirman sampai hari ini, maka inilah ajaran Alkitab. Semua doktrin yang penting, yang benar, yang kita pegang ini menjadi standar penilaian otoritas yang tertinggi bagi setiap ajaran yang muncul di dalam gereja. Dan juga menjadi standar yang penting dan satu-satunya menilai bagi kehidupan etika dan moral kekristenan kita. Kenapa? Sebab inilah wahyu Tuhan yang diberikan kepada kita. Pada waktu kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada kita, dia bukan firman yang hanya berbicara kepada umat Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dia tetap menjadi firman yang berbicara kepada kita. Persoalannya, Jonathan Edwards berkata demikian juga di eranya di tahun 1700. Ada banyak orang yang terus juga memakai Allah berfirman, berwahyukan, wahyu-wahyu yang baru, mimpi-mimpi dan sebagainya. Dan Jonathan Edwards berkata, saya melihat apa yang mereka katakan, banyak hal itu tidak pernah terjadi. Dan dia berkata dengan kalimat seperti ini, mengapa kita tidak puas dengan firman Allah yang murni ini, yang jelas sudah berbicara kepada kita, dan kita masih mau tergoda untuk mencari sensasi-sensasi dari orang-orang yang berkata dia sedang mendapatkan wahyu, mimpi, profetik, dan ditambah lagi Allah panggil dia langsung ke sorga, langsung melihat neraka supaya bisa pulang untuk menyampaikan pesan Allah. Saudara, kita tidak tergoda, kita puas dengan kejelasan, kemurnian dari firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca, dan sangat jelas firman Tuhan ini menjadi firman yang tetap berbicara bagi kita, dan Tuhan mencerahkan pikiran kita bagaimana firman ini berbicara dalam hidup kita dan menuntun kita di dalam setiap hari dan perjalanan hidup kita. Kita tidak perlu lagi mencari akan mimpi dan wahyu-wahyu yang baru, dan juga tergoda dan percaya ketika seseorang berkata dia mendapatkan profetik dan berbicara kepada kita. Bagaimana saya menilai? Bagaimana saya mengetahui apakah betul Tuhan berbicara kepada dia atau tidak? Mari saudara sekalian, kita jadikan Alkitab sebagai standar yang menilai segala sesuatu. Dan pada waktu Alkitab menegaskan bahwa Tuhan tidak lagi memberikan wahyu yang baru, Tuhan tidak lagi mengangkat para rasul dan nabi di era sekarang, sebab jabatan ini khusus, jabatan foundational bagi permulaan gereja. Dan kita sudah memiliki wahyu yang ditulis oleh para rasul dan nabi selengkap selesai melalui kitab suci. Cintai, hormati, menjadikan firman ini menjadi firman yang berkata-kata dalam hidup saudara. Sampai kita ketemu di dalam pembahasan pembinaan doktrin Kristen di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati. God bless you.